itu dia keluar saya kan marah juga dari saya nyampe udah nggak ingat apa-apa itu pingsan itu saya habis blank ya, habis darah. blank nyampe bengkel saya juga ditutup warga saya bawa pulang ya. Nah saya kira udah selesai itu clear ya saya kira. Ternyata besoknya teror saya di sini mas dimulai baru ini saya. Jadi saya di situ bengkel itu lama ya hitungannya udah setahun lebih. Kejadian teror itu baru setelah itu. Ini gini, pagi itu biasa, nggak ada apa-apa mas. Ini masih sebelum nikah? Masih sebelum nikah. Kemarin kecelakaan ya, hari ini. Oke. Nah hari ini, karena ini kan malam langsung tak bawa ke dokter, nggak tak sambung lagi, langsung dijahit biasa aja di perban. Jadi langsung buka bengkel, nggak salah. Saya buka bengkel, siang-siang, ada mobil patroli mas. Polisi lewat. Kalau nggak salah itu sekitar 3-4 orang, berhenti di bengkel kan. Saya hampir dipanggil kayak gitu. Siang mas, ada apa pak? Kemarin masnya ikut nolong yang kecelakaan di sana enggak? Ya saya jawab, iya pak betul. Gitu. Saya yang bawa korban sampai ke atas mobil. Itu cuma saya nggak dampingin sampai rumah sakit ya gitu. Kita mau tanya mas, sampai lihat enggak atau menemukan enggak bungkusan hitam dari plastik hitam ya isinya uang mas. Ya saya mikir gini mas. Mana sempat orang kondisinya kayak gitu kok. Jadi saya jawab gini, waduh maaf mas, saya nggak tahu, lagi pula saya nggak kepikiran sampai situ. Kalau dompet sama handphone yang ada di etalase saya lihat memang, tapi sudah diberikan warga ke Polantas yang ini ya laka ya gitu. Kalau untuk yang di Kresek saya nggak tahu, entah kalau warga. Nah kenapa no pak saya gitu. Saya polisinya bilang gini, soalnya itu kan isinya uang nominal nggak sedikit 20 ke atas buat beliau ini kemarin mau bayar denda truk, kebetulan itu bos truk mas. Punya beberapa truk lagi didandani kayak gitu, jadi hilang mas, belum ketemu. Wah kalau itu saya nggak tahu pak, kalau warga entah ya kayak gitu. Nah itu lagi masih ngobrol mas, saya ada di situ, Pak Pulnya juga ada di situ. Pak Hasan ini kembali lagi mas, tiba-tiba merinding, suara nafas itu saya hafal mas. Orang baru kemarin kok. Iya. Belakang sini. Udah saya kasihin bengkel. Udah saya kasihin mekanik bengkelnya. Wah itu saya nggak berani nengok mas. Matungnya udah, matung saya udah gitu. Siang itu mas, nggak peduli itu. Siang itu. Lah, karena saya udah ngomong kayak gitu sama polisinya, tadi kita ngomong nggak tahu sana. Kalau saya tahu-tahu ngomong kata korbannya paham ya, ada di bengkel. Udah masuk akal. Nah, jadi akhirnya saya putar otak gini jawabnya. Gini aja pak, coba ditanyakan lagi ke mekaniknya. Takutnya mekaniknya lupa. Kayak gitu, udah dikasihkan gitu. Atau ke istrinya mungkin, atau ke anak buahnya. Ditanya dulu. Karena kalau warga sini juga nggak boleh tetap diperlukan. Oh ya paling gitu ya mas ya. Iya, yaudah. Terima kasih mas informasinya ya. Cuman kalau ada informasi lanjutan, jangan lupa kasih tahu kami. Gitu. Oh iya pak, siap. Dan polisinya pergi. Ini masih nggak pergi mas. Masih ada suaranya? Suaranya malah lebih parah lagi karena gini. Kenapa kamu nggak bilang? Tapi masih ada dengan nafas gitu. Saya merasa kayak ada cipratannya kayak gitu, cuman nggak ada yang nempel emang, cuman kayak ada cipratannya. Apa saya masih hafal wajahnya, kebayang lagi kayak gitu kalau berani. Terus tak omongin gini, maaf pak, kalau ini bukan ranah saya lagi, tapi saya nggak ngerti orang itu wujudnya. Ngomong sendiri aja gitu. Ngomong sendiri aja, udah saya anggap saya gila aja gitu. Gitu. Karena ya gimana, masa saya nengok, kalau pingsan kan nggak etis dong. Pasti pingsan kan nggak mungkin. Tadi pingsan juga. Tapi pingsan juga, iya. udah jangan dibahas mau. Iya. Jadi suaranya masih
kenapa kamu nggak bilang dengan nada yang sama? Terus saya jawab gini, Pak, maaf, ini bukan anak saya. Niat saya juga cuma nolong sampai. Bukan berarti terus ini jadi urusan saya. Terus tambahin, kalau sampean aja bisa ngomong kayak gini ke saya, apa kok enggak? Yang penting hubungi orang yang sampean kasihkan uangnya. Kan gitu Pak Mas. Coba langsung aja ke sana. Ngomong kayak gini tapi kalau orangnya langsung, saya udah ngasih uang ke kamu. Gimana kek? Orang ke saya aja yang oke kok. Gitu. Asalnya gini Mas, di satu sisi saya mungkin takut, satu sisi saya juga iba ya. Tapi kesel juga Mas. Saya seakan-akan saya ini apaan sih kayak gitu. Nah, itu habis itu dia masih jawabin. Minimal kalau ada orang yang ngomong dilihat wajahnya. Saya nggak banyak jawab aja Mas, tapi nggak pergi. Hati tapi bodoh amat gitu. Udah pingsan aja ke warung kopi. Udah, nah sudah clear namanya sudah. Balik lagi ke bengkel, masih ada gak tuh? Ada. Orang saya di warung kan, saya nengok tuh ada udah. Ayam aku udah. Tapi emang saya nggak cerita sama Pak Ferry, Mama Heri enggak. Takutnya pada takut nanti malah tutup lagi warungnya kan kok saya. Nah, terus sampai yang 3 hari kurang lebihnya, nah 2 hari 3 hari warga situ kan pada ngopi cuma maling-maling. Nah, saya juga kan ngopi tau ngopi. Nah denger ya ini orang ngobrol aja, orang ngobrol. Hari itu kan plastiknya katanya hilang tuh, ternyata jadi mekaniknya udah dibayar kok gitu. Nah, terus saya gini Mas, nyambung saya kurang goblok aja ya gitu. Udah ketemu kan, udah. Terus Tanya deh. gimana itu urusannya? Ya kekeluargaan Mas, orang mekanik ngomong lupa. Cuman gini Mas Haris, ini sih katanya loh ya gitu. Kenapa? Istrinya mekaniknya ditemui korbannya langsung. Cindy, sekarang kamu adalah istrinya Hans. Kenapa masih berpakaian seperti ini? Lihat, mana Cindy berbuat begini untuk Hina. Meski kasih dia uang, dia juga nggak rela membeli baju mahal. Tapi hari ini Mekaniknya ditemui korbannya langsung. Habis mandi, keluar, buka pintu kamar mandi. Katanya sosoknya ada di depan. Bahkan malamnya bangun tidur kan biasanya sholat malam loh, ketemu lagi. Nah itu katanya gitu. Saya diantui terus. Nah tapi setelah itu Mas, alhamdulillahnya clear masalah itu clear. Untuk masalah ini ya uangnya ya clear. Tapi ada lagi ke saya kayak gitu. Dan 2 hari 3 harinya lagi ada 2 orang lewat siang itu mondar mandir lewat bengkel, balik lagi. Ya, saya nggak peduli orang, nggak tanya nggak apa ya, nggak bodo amat lah. Ya, saya ke warung kopi untuk ngopi, Mas kopi. Itu orang tua mampir ngomong-ngomongan kayak gini ngobrol ya. Kalau bahasa Indonesia langsung ya agak translate ya. Sebenarnya kecelakaannya di mana tuh kemarin? Aku kok diimpi kayak gini ya gitu, tetangga diimpi kayak gini, malah repotin orang banyak, jadi heboh nanti. Itu saya bisa nanya Mas, nyari apa tuh Pak? Ada dompet jatuh kah? Nah, gitu. Akhirnya kan dompet yang jatuh. Enggak ya Mas, gini Mas, ya nuwun sewu, sampai tahu kecelakaan kemarin yang di sini, yang di tikungan aja gitu, ya mobil pick up terbuka. Iya, saya menerima bebannya Pak gitu. Tahu lokasinya di mana Mas? Nah, gimana no Pak? Ternyata Bang Jamal ya, rahang yang sini yang saya dikikinya itu belum ketemu. Gini, itu belum ketemu. Orang ini kan ngobrol belum selesai. Kalau kemarin saya cuma dapat suaranya,
Kali ini saya langsung lihat sosok itu di belakang orang tua ini. Wujud itu aja. Hancur itu. Udah kemana? Wah udah bingung aku. Nyimpen takut nggak bisa, cuma bisa gegem aja. Tapi gegem aja kayak gitu. Dia cuma gitu ngasih tahu sana loh. Cuman saya nyari alasan logis, Mas. Saya gini, otomatis saya kalau depan nggak berani kan. Pak, tak anterin aja gimana? Tapi saya langsung nunduk itu, nunduk aja itu. Tak anterin, tak tahu kasihnya. Saya tak bantu cari, kasihan sampean. Alasan saya gitu buat apa, ngindarin? Akhirnya Mas ngindarin. Jadi saya lewat samping dapurnya Mama Lingli kan sudah gitu. Keluar ya gitu, orangnya lewat luas. Udah nggak mau lagi saya melihat. Malah saya jalan duluan kan niat yang ngindarin, malah udah tunggu di depan. Dan di depan ngasih tahu aja. Jadi ya, masa giginya 3. Orang itu 3. Karena giginya agak kering kan. Oke. Cuman setelah itu alhamdulillah. Enggak, tapi ketemu. Ketemu. Padahal sebelum tak ajak situ saya udah nggak yakin kalau ketemu kan. Makanya tak omongin gini. Awalnya belum sosoknya kelihatan. Kalau nggak ketemu gini loh Mas, didoain aja, dipoin pasir atau air kembang ya, doain di tempat nggak masalah. Nah itu pas saya lagi ngomong itu wujudnya. Ketemunya di mana, Pak? Ya Di daerah. itu di lokasi kecelakaan. Cuman kan karena ada buk 2 mungkin kelempar ya gitu. Entah pas kita bawa jatuh ya bisa. Iya. Masih ada gitu. Mas jadi kan udah kering Mas. 2 orang itu siapa? Kalau nggak salah yang satu itu masih saudaranya. Yang satu entah temennya gitu, boncennya. Cuman alhamdulillah setelah itu nggak ada gangguan sama sekali. Ini udah selesai. Untuk sosok itu yang sudah selesai. Walaupun untuk gangguan di bengkelan kecil-kecil sangatnya ringan, karena ini kan berat ya. Dan 1 tahun kemudian udah nikah nih. udah nikah dong. Udah nikah. Tapi nanti ada plot twistnya yang Asik, ada plot twistnya. Gokil. Soalnya saya juga baru nggak kemarin pas mau kesini Mas. Sebenarnya saya juga nggak tahu. Kayak gitu. Jadi kita ceritakan. 1 tahun kemudian. Jadi tepatnya pagi itu saya belum buka bengkel ya. Kan Mama Lingling itu kalau belanja biasanya lewat rumah saya tuh. Itu kebetulan berhenti, saya lagi mau di depan rumah, lagi siap-siap kayak gitu. Bilang gini, apa Mas? Ada kecelakaan tuh depan bengkelmu persis. Ya saya ngapain? Udah biasa kok Mas, kecelakaan itu kok. Ya tanggapnya biasa aja. Nah, kayak biasanya gimana? Kecelakaan ya udah orang kecelakaan. Kayak Mama ini ya udah nanti kalau kamu buka ya temenin lah nanti siang tapi ya gitu. Nah tunggu akhirnya kita nggak tahu nanti. Kita aku tak duluan memang ya gitu. Terus saya nyekat bis gitu. Nyekat bis dapat, saya berangkat itu biasa. Pertama kali di situ udah pokoknya absen nomor 1 lah saya itu. Ngeluarin kompresor, kunci-kunci. Cuman nanti yang kita apa Mas? Bengkel saya bau amis. Bau amis, air kayak gitu. Tapi saya nengok kanan, kiri. Apa ya gitu. Kok nggak ada ya? Wah nggak ada apa-apa Mas. Kalau di tempat saya itu memang kan banyak tanah ya, banyak tanah. Jadi udah nggak kaget kayak gitu, nggak ada perubahan yang sangat bikin kelihatan itu habis kecelakaan. Nah kedua saya kan nggak tahu kecelakaannya di situ. Saya ngeluarin kompresor, terus ngeluarin kursi buat yang dan apa pada duduk ya pelanggan. Nah pas lagi ngelak kunci, berhenti lagi saya. Bres, wah ini perasaan ini udah hafal lah Bu. Hafal udah saya, udah suasananya senyap, merinding, motor nggak ada lewat, udah ini. Apalagi ini ya Gusti saya gitu. Suara nangis. Ada suara nangis. Saya tahu itu suara nangisnya duduk di kursi itu. Kursi itu posisinya tepat sekali udah. Mau nengok nggak berani, nggak ditengok penasaran, nggak kepo, nggak horor katanya gitu. Cuma lirik-lirik. Iya, bener. Tapi saya cuma lirik-lirik aja, lirik-lirik.
Misal saya ngelirik malah. Jadi gini mas, posisinya duduk seragam guru, cuma dari sini ke atas hancur. Seragam guru. Hancur sebuku aja, udah kayak buku aja segini sih. Nangis bener kok suaranya nyiru kayak gitu, nangisnya keluarin cairan merah. Wah udah bingung saya itu, duduk di situ lagi, saya kalau keluar kan ngelewatin itu lagi, ya mau gak mau diem aja sambil ngumpet lagi tangan, tak gedung lagi. Alhamdulillahnya 3 teman saya datang itu, 3 teman saya biasa selingan mas, biasa ini bercanda kayak gitu, datang kan yang satu di motor duduk, mas Aris, yo ya gitu, lemas saya jawab juga, yo ya gitu, orang saya lihat masih di situ ya. Nah kursi saya itu kan kalau didudukin satu orang itu mesti jumlah kan mas, pasti pada duduk kan pinggir ke tempat saya, duduk mereka duduk, satu ini bilang gini, Bu Amis itu ya? Kok Bu Amis ya? Kena dia Bu Amis ini. Lalu kita diem mas itu. Yang satu sama rambut. Iya, Amis, apa Aris ya itu? Orang saya nengok, malah semakin jelas mas itu mas. Wujudnya. Wujudnya semakin jelas. Semakin jelas, nah yang bikin saya kaget itu wujud semakin jelas. Dia kayak mau nyergap, kayak mau deket kayak gitu loh. Nah otomatis, ya refleks aja ya, kabur saya. Terus kabur saya, lah teman saya juga ini kan nggak tahu apa-apa ya, ikut kabur sekalian. Aja lari udah diikutin saya lari itu sampai Gapura. Nah udah sampai Gapura ngos-ngosan, mereka tanya, Riz kenapa lari Riz? Saya cerita nggak pada percaya, kenapa ada penampakan ya? Kenapa? Terus saya ceritain tadi. Ya setelah saya balik kan, nah kalian pada lari kenapa? Nah kamu lari kok, saya ikut lari toh, kayak gitu. Clear itu kan udah, akhirnya udah kayak gitu mas. Jadi saya itu berempat di situ duduk, terus tak ceritain lebih detail. Mungkin kata Mama Lino ada kecelakaan tadi itu di situ. Kenapa ya kok kayak gitu ya ada? Nah ternyata teman saya 3 itu orang biasa selengean gayanya kayak ya oh loh. Alasannya yang satu mau jemput ibunya, yang satunya mau kemana, yang satunya mau jemput siapa kayak bubar sendirian mas. Ya mau nggak mau saya di pojokan dong, di pojokan, wah nggak berani saya mas balik ke bengkel nunggu ada orang. Dan sebentar Mama Neng datang pulang dari pasar itu, lu kamu kok di sini nungguin sampai aja mah. Oh ya udah ayo buka kayak gitu, tak bikinin kopi ya, iya siap. Tapi masih gemeter aku mas. Saya tanya itu, mas kecelakaannya di mana? Nah itu kan depan bengkelmu tadi aku bilang. Awalnya gimana? Kayak gitu. Terus kan sebentar ada Wak Keri juga datang ke situ. Apa Riz? Enggak ini tanya tadi kecelakaannya di mana Wak? Awalnya gimana? Oh gini. Jadi pagi itu tadi kayak gitu. Guru itu berangkat pagi mau ngajak ke sekolahan. Niatnya nyelip truk, mendahului truk mas. Ya. Dari kanan. Nah sedangkan di posisi jalan itu sama pinggiran itu tinggi loh mas. Kalau ngeres itu jatuh, pasti jatuh, nggak mungkin bisa langsung naik, nggak mungkin. Nah truk itu belok kan karena nikung toh kan, otomatis kan dia nyelip dari titik buta. Supir kan nggak tahu, Iya. nyelip dia ngeres, kepleset, jatuh, badannya masuk ke ban. Itu kalau kosongan aja udah berat mas. Bayangin ini muat semen loh mas, kena 6 roda loh mas. Ya hancur bener hancur. Dan bener seorang guru Guru yang kecelakaan. yang kecelakaan.